Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, nama Budi Susetyo SH.MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Kami selaku peserta Diklat PIM 2 Angkatan 2 tahun 2022 BPS DMD Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan hasil implementasi proyek perubahan yang kami laksanakan. Adapun judul proyek perubahan yang kami ambil adalah MAE Petantumo, Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya terkait dengan implementasi proyek perubahan tersebut akan kami sampaikan dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dan untuk mendukung tugas pokok tersebut telah ditetapkan fungsi, untuk mendukung kinerja Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Jawa Tengah. Terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 150 desa. Dengan jumlah penduduk 897.916 jiwa. Ada 9 masalah pokok di Kabupaten Sukoharjo. Dan salah satu yang terpenting serta segera untuk diatasi adalah permasalahan pelayanan publik. Dari kelima identifikasi isu strategis berikut, kami mengangkat isu, rendahnya pendataan penduduk rentan. Dengan dampak pembiaran isu menghambat pelaksanaan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur. Dan misi daerah yang pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi. Tujuan gagasan perubahan adalah mengatasi rendahnya pendataan penduduk rentan. Sehingga perlu membangun kebijakan strategis melalui MAE Petantumo, yaitu sinergitas pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan aksi perubahan yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi dan pers. Capaian tahapan rencana strategis. Pelaksanaan aksi perubahan di jangka pendek dapat terlaksana 100%. Dan dapat menarik target jangka menengah ke jangka pendek yaitu pembuatan aplikasi pendataan penduduk rentan dan pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk rentan. Deskripsi proses rencana strategis. Kuadran stakeholders sebelum implementasi aksi perubahan. Kuadran stakeholders setelah implementasi aksi perubahan. Penambahan dan pergeseran stakeholder. Dari 24 stakeholder sebelum aksi perubahan menjadi 25 stakeholder setelah aksi perubahan. Bagian organisasi bergeser dari latens ke promotors. Akademisi bergeser dari aphatetics ke promotor. Dan penambahan stakeholders Dinas PMDK dan Capil Provinsi Jawa Tengah. Tahapan milestone aksi perubahan. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Kegiatan diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi pembentukan tim efektif yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022. Dilanjutkan penyusunan draft surat keputusan sekretaris daerah, yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Serta penyusunan buku saku proyek perubahan MAE Petantumo. Milestone kedua. Rapat koordinasi penyusunan draft keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun rancangan peraturan Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022. Yang kemudian dikirimkan ke bagian hukum untuk permohonan koreksi. Dan disahkan keputusan Bupati Sukoharjo dengan nomor 188/227 tahun 2022 tertanggal 5 April 2022.
Milestone ketiga. Rapat koordinasi penyusunan draft peraturan Bupati, tentang pelayanan keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022. Yang kemudian dikirimkan ke bagian hukum untuk permohonan koreksi. Dengan hasil disahkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 tertanggal 18 April 2022, tentang pelayanan keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama. Milestone keempat. Rapat koordinasi penyusunan draft surat keputusan Sekda yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022. Mengirimkan permohonan penandatanganan surat keputusan Sekretaris Daerah pada tanggal 20 April 2022. Dengan hasil ditetapkannya surat keputusan Sekretaris Daerah tanggal 21 April 2022 tentang pembentukan tim pendataan penduduk rentan. Milestone kelima. Memperbaiki web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi tim teknologi informasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022. Selanjutnya perbaikan web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 April 2022. Dan melaksanakan uji coba web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 14 April 2022. Milestone ke-6. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi Peraturan Bupati tentang pelayanan keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama. Kegiatan diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 April. Pelaksanaan penyusunan materi sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April. Dan dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi dan publikasi terkait proyek perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022, yang dibuka langsung oleh Bupati Sukoharjo Hajah Etik Suryani dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sukoharjo. Sosialisasi juga memanfaatkan media luar ruang, media massa dan media sosial. Milestone ke-7. Melaksanakan pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya dilaksanakan rapat koordinasi pendataan penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022. Dilanjutkan dengan menyampaikan data potensi penduduk rentan kepada desa atau kelurahan melalui camat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022. Selanjutnya melakukan verifikasi data potensi penduduk rentan oleh desa atau kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 April. Dan menyusun rekapitulasi hasil pendataan penduduk rentan yang dilakukan pada tanggal 25 April 2022. Milestone ke-8. Penyusunan peta dan data penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan diawali dengan menyelenggarakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei. Dan melaksanakan penyusunan data dan peta penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022. Milestone ke-9. Pelayanan pendataan penduduk rentan. Sebelum perencanaan pelayanan dilaksanakan rapat koordinasi pelayanan pendataan penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei. Dan pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022. Milestone ke-10. Pembuatan aplikasi pendataan penduduk rentan. Untuk persiapan dilaksanakan koordinasi pembuatan aplikasi pendataan penduduk rentan pada tanggal 11 April. Rancangan dan pembuatan aplikasi dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 13 Mei. Dan aplikasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di-launching bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi pada tanggal 17 Mei 2022. Milestone ke-11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi proyek perubahan. Rapat persiapan MONEF yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei.
dan pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022. Tentunya dalam pelaksanaan dan berkelanjutannya aksi perubahan ini, kami didukung dan dibantu oleh pimpinan serta para stakeholders. Seperti yang kita saksikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Eti Suryani SEMM, Bupati Sukoharjo, memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada Budi Susetyo SHMH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, selaku peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan 2 tahun 2022 dalam proyek perubahan yang mengambil inovasi sinergitas pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo atau MAE Petan Tumo. Saya berharap semoga inovasi ini mampu memperluas pelayanan penduduk terutama usia rentan di Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya untuk meningkatkan keakuratan database penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Dan semoga inovasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, mendukung adanya proyek perubahan MAE Petan Tumo, melayani keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama. Semoga proyek perubahan yang dilaksanakan membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Dukcapil Gisa. Saya Gedarso Budi Rahmanto, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Polres Jawa Tengah, sangat mengapresiasi dan mendukung MAE Petan Tumo, di mana ini tentu saja sangat mendukung adanya tertib administrasi pendudukan, utamanya bagi masyarakat rentan menuju tertib administrasi kependudukan Kabupaten Sukoharjo dan Jawa Tengah pada umumnya. Matur nuwun dumateng petugas Dukcapil Kecamatan Kabupaten Sukoharjo ingkang sampun bantu warga kula ing Dukuh Pakelan RT kalih RW 3 Desa Besan ngaturaken pangandikan keluarga RW Dukuh Pakelan ngaturaken pangandikan agengipun. Matur nuwun. Foto tur membuat KTP, untuk membuat KTP. Sangat ringan sekali. Harapannya pripun Ibu? Harapannya senang sekali. Bisa terbantu nggih? Bisa terbantu buat KTP. Buat KTP dikarenakan sulit sekali. Buat sulit sekali. Ke dinas nggih, soalnya anaknya dibawa ke sana kemari. enggak bisa. Sulit Oh, sekali. sulit nggih. Demikian hasil laporan implementasi proyek perubahan MAE Petan Tumo, sinergitas pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo. Semoga proyek perubahan yang kami laksanakan tersebut dapat memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Dukcapil bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.